Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ibu sudah berdoa, sudah rapi. Sama seperti biasa yang ibu tanamkan, kalau kita berdoa sebelum belajar berarti kita mengharapkan keberkahan. Iya benar, mengharapkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Coba diperiksa dulu kerapian dirinya, sudah rapi atau belum? Sudah ya. Sudah rapi, sudah baca doa. Hadir semua kawan-kawannya? Hadir ya, alhamdulillah. Berarti anak ibu semuanya sehat. Tentunya juga sudah sarapan. Baik. Anak-anak ibu, pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya masih tentang halal dan haram. Nah, hari ini kita akan penguatan lagi. Masih ingat apa itu halal? Masih. Apa itu? Tentang toleransi. Iya, bagus Kak Diva masih ingat ya soal toleransi. Baik, sebelumnya Ibu mau ingatkan sudah dibawa bungkus jajannya setiap kelompok? Sudah ya? Dan ini sudah ada. Baik, karena hari ini pembelajaran kita juga ke sana, Ibu juga ingat, hari ini kita sebenarnya makan-makan sambil buat laporan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya lagi. Tadi pagi Bang Zio sarapan apa? Pakai roti. Rotinya roti apa? Roti coklat. Oke. Kalau Kak Dira sarapannya pakai apa? Kak Dira kecil. Nah, ini ada dua Dira ini, Dira kecil, Dira besar. Sarapan pakai apa? Pakai nasi goreng. Nah, kalau Bang Pai? Nggak sarapan. Jadi lemes nggak ini? Ya Allah, kasihannya. Ya, jangan membiasakan diri tidak sarapan. Ada yang sakit perut? Tidak, alhamdulillah. Kalau tidak ada, Cantika, kenapa sakit perut? Oh, senggugutan, kirain karena salah sarapan kan? Karena mengapa Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal? Karena makanan yang tidak halal dikhawatirkan akan merusak tubuh. Baik ya, kita perhatikan video ini. Sebenarnya video ini dalam bentuk slide, tapi untuk memperingkas waktu kita lihat dulu video ini. Nah, di sini menceritakan tentang makanan halal dan juga haram, ya. Kemudian di sini menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak ibu. Ya. Kemudian ini
Ya, beserta gambarnya sudah ya. Ini karena kecepatan dia dalam bentuk video. Nanti kalau dalam bentuk slide seperti yang kemarin kita bisa baca satu persatu. Terus dijelaskan juga makanan yang haram, contoh makanan yang halal ya, seperti daging yang disembelih dengan cara Islami. Nah, contoh makanan yang haram ya, sudah ada. Nah, ya, jadi ini dia pentingnya memilih makanan yang halal. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis ya, karena pegangan kita adalah Al-Quran. Bagaimana dikatakan juga di hadis, yang haram itu jelas, yang halal juga sudah jelas. Di antara keduanya terdapat hal yang samar. Nah, jadi anak-anak ibu sudah memahami ini ya. Sebenarnya ada satu lagi video studi kasus. Setelah melihat slide tadi, coba ibu mau tanya nih, kira-kira pernah nggak makanan yang kamu tercampur dengan makanan yang tidak halal? Ayo, ibu mau nanya ini, kemarin ada siapa yang baru tangannya luka? Tangannya luka, habis itu diapain? Dimut, habis itu diludah. Kalau abang diludah, siapa yang dimut terus ditelan? Siapa yang pernah dimut terus ditelan? Nah, jadi itu di zaman dahulu ya, zaman orang-orang tua ibu dulu, zaman orang tua kita dulu biasa melakukan seperti itu. Oh, tangannya dimut biar apa? Darahnya cepat berhenti. Jadi mulai sekarang karena anak ibu sudah tahu apa yang halal dan haram, darah juga termasuk yang haram, maka kalau terjadi seperti itu, lebih baik diambil tisu kemudian. Pertanyaan sama ibu, kenapa ya kira-kira darah itu diharamkan? Haramnya tidak. Karena apa? Iya, kenapa diharamkan dalam Islam? Kenapa kah? Karena tidak kotor. Karena darah itu kotor. Bagus. Apalagi? Mengandung? Bakteri. Iya, mengandung bakteri. Jadi kalau anak ibu, ini rata-rata ibu rasa pasti ada TikToknya ya. Nah, coba dilihat nanti di TikToknya itu. Microsoft darah. Nah, di dalamnya akan diteliti, diperbesar apa yang terkandung di dalam darah yang sudah mikroskop ya. Apa yang terkandung di dalam darah yang telah beda ya, darah di dalam tubuh yang mengalir itu namanya selnya masih hidup. Itu ada di pelajaran apa? Tentang sel darah? Pelajaran apa sel darah? Ayo, IPA benar. Saat darah masih di dalam tubuh, berarti darah itu masih hidup, selnya masih bergerak. Maka dia belum mengandung bakteri dan kuman. Tapi saat darah sudah keluar dari tubuh, sudah tidak dialiri oleh tubuh yang hidup, jika darah itu tidak diawetkan seperti di kedokteran, maka darah itu sudah mengandung kuman dan bakteri. Karena itu Islam melarang untuk memakan, meminum darah. Kemudian, kakak suka makan ikan? Tidak, kenapa tidak suka? Banyak durinya. Kalau kakak mau amis tadi makan sama Bang Naufal A atau Bang Naufal D, boleh. Kenapa Bang Naufal alergi nggak sama udang? Enggak. Maka karena udang dari laut tetap halal. Nah, sekarang ibu mau nanya, udah jajan? Udah jajan? Soalnya sebagian baju olahraga udah capek. Udah jajan apa belum? Udah. Nah, saat kamu jajan, itu ada kak Dila yang megang jajan. Coba perhatikan, ada nggak label halal haramnya? Coba, ada nggak? Siapa yang intinya adalah kalau permen gula. Gula itu halal atau haram? Ada labelnya? Oke, dari huruf E. Makanya coba kamu perhatikan komposisi dari jajanan yang akan kamu terima ini ya. Tugas kamu yang pertama, silakan kamu berkolaborasi, dengar baik-baik ya. Berkolaborasi dengan teman satu kelompok kamu. Siapa yang menulis, siapa yang memperhatikan jajannya, siapa yang mau mengobservasinya. Jajanan itu kamu observasi, kamu lihat benar-benar. Apakah ada zat lain yang tadi Bu sebut? Apakah ada zat lain yang kamu tidak ketahui? Misalnya ada kode E di dalamnya, maka itu tidak halal untuk kamu. Misalnya E47, nah seperti itu. Silakan, kalau ada, silakan kamu perhatikan di komposisi. Iya, di komposisi. Ada bacaannya Bu. Apa? Ada bacaan MH. Kan Ibu bilang tadi kode apa? Di sini. E.
Komposisi. Ya. Format. Silakan Ibu kasih waktu kamu 10 menit untuk mengobservasinya. Apa yang ada? Bukan expired ya. Kodenya huruf E. Kalau tidak ada huruf E berarti positif halal ya. Kalau di jajanan ada kamu lihat huruf E, kamu patut curiga. Oke, silakan yang satu lagi mungkin bawahnya membuat kamu isi nama kelompoknya, nama kelompok, kemudian petunjuknya apa di situ. Loh, belum mulai. Iya, pelan-pelan. Oke, yang nganggur boleh isi gambar kerjanya. Ada apanya? Makanya dituliskan. Itu ensure, bukan kode E yang ya, kenapa? Minum. Iya, gua ada yang ini lah. Ya, bentar ya. Hati-hati kena tiap ya. Silakan diisi buat. Itu isinya. Buat kelompok siapa aja. Sambilan Ibu tayangkan video tentang makanan halal ya. Dari sana. Diisi tabel ini, buat tabel ini. Oh, ini yang punya si Gio. Hah? Yang udah ada. Punya si Gio tuh. Ini punya kalian ya? Oh, ini kelompok orang Sidira. Oh, ini malah punya orang Naurat. Oke. Iya, nanti kalau agar apa lagi? Agar mau beribadah. Karena makanan yang sehat, makanan yang halal menunjang untuk beribadah. Ini udah bisa dijawab. Nah, itu duluan yang diisi, nak. Oke, tengok Gio kerja sendiri. Ibu menilai kerja sama kamu loh, ya. Ibu juga menilai kerja sama anak-anak ibu, ya. Kerja sama kelompok. Seluruh anggota aktif berkontribusi dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini masuk dalam penilaian kelompok, ya. Jadi ada skornya setiap kelompok kamu. Nah, kalau seluruh anggotanya aktif berkontribusi dan bekerja sama, poinnya 4. Tapi kalau alasannya karena jenis ayam halal, jenisnya makanan ringan, jajan. Ya, kemudian yang kedua, ketepatan jawaban kamu. Kalau jawabannya sesuai, lengkap dan jelas, poin kamu 4. Kemudian kreativitas poster kamu. Kalau posternya nanti sangat menarik, kreatif dan relevan, maka poin kamu 4. Dan yang terakhir adalah presentasi kelompoknya. Ya. Jadi ini tinggal menunggu presentasi kelompok ya. Sudah siap untuk format yang mau presentasikan? Udah. Ini nanti kalian presentasikan ya ke depan. Oke, baik anak-anak ibu. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Dari kelompok 1. Silakan presentasi terlebih dahulu, boleh? Itu biar cepat aja kita. Oke, teman-teman yang belum presentasi silakan diperhatikan. Ya, ya kan di antara jajanannya itu. Oke, silakan. Fokus ya, di tengah kawannya ya. Silakan didengarkan teman yang presentasi sebagaimana kamu nanti presentasi. Langsung aja masuk ke materi. Nah, tugas kelompok, hasil tugas kelompok. Tidak
Nama jajanannya. Mikroskop. Mikroskop. Oke, lanjut. Lanjut soal nomor 2-nya yang dari situ lagi. Udah, itu kan udah. Nah, ini dia. Ini nomor 2. Ini udah makanan. Nanti kalau yang itu yang dibaca ini. Iya, ini makanan ini nanti. Alasan apa? Alasannya karena tadi kan udah dibilang di papan. Iya. Kan tadi iya. Iya, boleh terbuat dari kelapa. Hah? Tadi kan sudah diterangkan. Daging sapi halal karena disembelih dengan nama Allah. Oke, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan lingkaran untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanya? Oke. Kasih tepuk 3 kali untuk kelompok 1. Nggak ada yang konsentrasi ya. Oke, sekarang giliran kelompok berapa? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 udah siap? Kelompok 4? Sudah, ini udah siap. Ini nanti yang mau dibaca sama ini. Ini untuk nomor 1. Iya. Ya udah. Dijawab di depan ya, silakan. Sambilan nanti di depan. Kayak orang kelompok 1 lagi, ayo. Kalian nanti bukan tuh, ayo. Dibawa makanannya. Oke. Kenapa Zio sendiri nih? Mana kawan-kawannya? Kenzo, Pak I. Oke, Pak I, kenapa Pak I? Sakit perut? Atau tercampur dengan makanan yang tidak halal, makanya kamu suka mengganggu teman? Oke, silakan. Silakan. Dimulai. Bacakan ini dulu, nama kelompok, baru tugas kelompok ini yang mau diidentifikasi tukar ke sini. Oke? Oke, silakan. Bacakan aja nama kelompok. Yang lain suaranya dan kempes. Tidak usah, langsung ke tugas kelompok. Apa? Susu halal. Karena susu untuk kesehatan kan ada di dalam slide kemarin. Ini makan nama makanannya. Iya, bacakan. Air, gema bunga, jenis makanan, ada label halal, ada komposisi gula, tepung, terigu, minyak nabati, makanan, ada label halal, ada gula, jagung, komposisi gula, jagung, lemak nabati, wai bubuk, minyak nabati, wayang lidah, jenis makanan, ada label halal, ada komposisi tepung terigu, tapioka, jenis makanan, Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3 kasih dulu tepuk lingkaran 4 kali. Silakan duduk kelompok 4, terima kasih. Tinggal kelompok 2 dan kelompok 3 ya, tinggal kelompok 2 dan kelompok 4. Oke, tinggal kelompok 2 dan kelompok 4. Siapa yang sudah kelompok 2? Kelompok 3 orang itulah. Silakan kelompok 2. Ya nanti yang dibaca ini yang ada alasannya. Ayo silakan kelompok 3. Iya kalau bisa. Oke, lanjut. Tugas kelompok identifikasi makanan halal dan haram, nama makanan, ayam goreng halal, sosis babi halal. Ini dia, lanjut ke sini. Kemudian sosis babi haram karena buat hari babi. iya
Ya, babi diharamkan ya. Kenapa halal? Daging sapi halal. Kenapa? Susu lebat halal. Bangkai hewan haram. Karena udah busuk. Karena udah busuk ya. Oh, kirain karena enak ya. Diskusi dan analisis. 1. Mengapa upah diskon dianjurkan untuk makan makanan halal? Kenapa? Tubuh sehat tanpa beribadah. Oke, bagus. Sebutkan 3 contoh makanan yang dilarang dalam Islam dan alasannya. Alkohol, membuat mabuk, bangkai hewan, udah busuk, sakit babi, berat dilarang dalam Islam. 3. Bagaimana cara memastikan makanan yang kita konsumsi itu halal? Menengok konsumsi bila jangan atau pakai mikroskop. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi mereka semangat kali kalau udah bicara sosis babi katanya. Curiga ibu. Oke, tinggal kelompok 4. Silakan maju untuk kelompok 4. Ayo kita kasih semangat kelompok 4. Ayo maju, jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti diserodok lembu. Oke, silakan. Oke, kita hargain dulu kelompok 4 mau tampil. Pemain bola, ayo silakan cepat. Itu nampak di kamera itu. Itu nampak di kamera. Suaranya. Oke, lanjut. Banyak kali lah ini di-cut nanti. Oke, lanjut. Udah cepat. Ayo silakan. Silakan. Ayo cepat. Dari kelompok 4 siapa aja? Terus? Oke, langsung nomor 1 tugas kelompok. Identitas privasi. Identitas. Di bawah ini ada bersama makanan ayam goreng halal. Iya. Karena ayam halal. Iya. Sosis babi halal. Oke, lanjut. Ini yang dibacakan jajanan kamu. Ini. Lanjut. Lanjut. Udah lanjut. Cina, jajan halal, jajan campuran. Udah lanjut. Karena ada Label halalnya. Oke. Terus. 3 Iya. Wafel. jajan halal,
tepung terigu 3. Oke, karena rasa coklat ya, sudah nggak usah semua, langsung keterangannya. Duduk dulu yang manis, duduk. Nah, kamu sudah melakukan identifikasi terhadap makanan yang ada di sekitar kamu nih. Kemudian kamu sudah mengklarifikasi kenapa makanan itu halal dan haram. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini? Coba. Ayo Dipa, apa kesimpulannya? Bahwa apa kesimpulannya? Tiap kelompok punya satu ya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya? Yang diketahui. Iya, yang diketahui. Oke, dari kelompok 2 banyak yang diketahui ya, dari yang halal dan haram. Kelompok 1? Enak Bu, enak lah Bu Man. Iya. Seru. Kelompok 3? Enak. Kelompok 4? Iya. Jadi ya, yang namanya kesimpulan itu tentunya kita bisa mengambil apa hikmah dari pembelajaran ini ya. Anak-anak Ibu jadi tahu apa makanan halal dan juga haram. Silakan duduk dulu yang rapi kalau kita mau pulang. Duduk dulu yang rapi. Duduk dulu yang rapi, Bang Nopal dan kawan-kawan semua. Sudah bisa duduk yang rapi? Oke, silakan LKPD kamu kerjakan di rumah ya. Nanti dikumpulkan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum. Kalau hari ini tentang apa? Makanan. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari hukum halal dan haram. Itu adalah bagaimana makanan yang halal jadi haram dan makanan yang haram menjadi halal ya. Ada saatnya makanan yang haram jadi apa Ibu bilang? Ya, makanan yang halal jadi haram. Penasaran nggak? Itu pertemuan kita selanjutnya. To be continue, oke? Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Silakan kembali ke kelas